Tapi kalau dibilang kenapa Mas Ega berani, ya kita masih muda. Apa sih yang harus kita pegang? Kita pegang komitmen dan saya ini ingin bermanfaat bagi orang banyak. Kenapa saya lakukan itu? Karena sekali lagi saya ingin mendengar dan merasakan apa sih yang warga ini butuh. Jadi mungkin banyak orang yang bilang kalau Mas Ega ini umurnya kelihatannya tua, padahal aslinya masih muda. Jadi Mas Ega tuh sediain mobil 15-20 mobil untuk nganter-nganterin warga. Iya, ya mindsetnya kita sama masyarakat sama-sama manusia kok. Sama-sama makan nasi, sama-sama tinggal di Jakarta. Kenapa harus beda? Kan mereka juga kita. Gimana kita menjawab? Coba saya tanya. Gimana caranya saya masih menjadi calon anggota DPR RI bisa menyiapkan sembako yang harganya murah? Gimana caranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jamaah-jamaah kita, Mas. Ada semangat. Nih, kali ini gue benar-benar semangat nih. Karena waktu gue pertama-tama lihat P3 ya, gue tuh ngelihat salah satunya lo, Mas. Oh gitu ya? Gue ngeliat nih orang siapa ya, kok semangat banget gitu ya. Karena rumah gue di selatan juga, Mas. Di sekitar Andara dan sekitarnya itu. Jadi gue selalu ngelihat Mas Ega ya. Teman-teman, hari ini kita beruntung di 28 hari pada saat kita taping jelang 14 Februari. Kita kedatangan salah satu caleg paling muda rasanya di Partai Persatuan Pembangunan. Dan gue bisa bilang salah satu yang paling bersemangat. Jadi hari ini gue kepengen tanya, ini Mas Ega nih lagi hilaf atau apa nih? Kok dia semangat banget. Dan ini blessing buat P3, ini berkah buat P3 karena P3 itu partai yang cukup matang, 51 tahun, tapi kedatangan energi-energi baru layaknya hari ini ada Mas Ega. Saya langsung kenalin, bersama saya ada KRT Gusti Ega Putrawan Yudoningrat. Yes. Panggilannya Mas Ega? Mas Ega. Mas, thank you udah datang. Iya, saya juga senang datang di sini. Sebuah privilege, sebuah kehormatan. Gue seneng banget karena politik ini harus terus diisi oleh energi-energi baru. Gue sering bilang ya, politik itu seringkali layaknya teh. Seenak-enak teh itu adalah kalau terus diguyur air hangat. Betul. Ya, terus bisa dinikmati. Boleh P3-nya cupnya 50 tahun, 51 tahun, tapi isinya harus hangat terus. Nah, makanya orang-orang kayak Mas Ega datang tuh sebuah keberkahan ya. Dan saya yakin itu ada tangan Tuhan lah di situ. Bro, gue kepengen nanya bro. Sebagian mungkin kenal lo ya, tapi sebagian tentu ada yang belum kenal. Pasti. Lo ini siapa bro? Mungkin masyarakatnya yang nonton perlu tahu. Lo tuh siapa? Portofolionya apa? Kenapa lo masuk ke politik? Ayo. Ya, jadi saya tuh Gusti Ega Putrawan Yudoningrat. Mungkin banyak yang udah tahu dan juga yang belum tahu. Kalau tahu tuh siapa sih Mas Ega gitu ya. Iya. Jadi background saya tuh, saya ada beberapa usaha. Memiliki usaha di bidang pertambangan. Ada nikel, ada batu bara. Setelah itu, tahun 2022, alhamdulillah dipercaya menjadi staf khusus Kepala BNPB. Jadi memiliki background itu, sampai akhirnya saya berani terjun di dunia politik. Nah, dunia politik ini saya pilih nggak main-main, yaitu di Dapil Neraka, Dapil DKI 2, yang tentunya kita lihat banyak tokoh-tokoh papan atas yang emang udah malang melintang di dunia politik. Tapi kalau dibilang kenapa Mas Ega berani, ya kita masih muda. Apa sih yang harus kita pegang? Kita pegang komitmen dan saya ini ingin bermanfaat bagi orang banyak. Gimana caranya kita bermanfaat oleh orang banyak? Ketika saya memiliki perusahaan, saya bermanfaat bagi para pegawai-pegawai saya. Tetapi jika saya di politik, saya bermanfaat untuk masyarakat saya, yaitu yang di Dapil Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Gitu. Mas Ega tuh, ini agak privat. Gue nggak tahu lo mau jawab apa enggak ya. Tapi pertama gue pengen tahu, lo tuh umur berapa Mas? Saya tuh umur tahun ini 26. 26 tahun? Iya. Masih Gen Z dong ya? Gen Z. Ada dahsyat. Sambil minum Mas? Iya, sambil minum. Iya. Jadi setelah Mas Ega melewati aktivitas bisnis, jadi staf sus, mulai terpikir ke politik. Iya. Itu kenapa Mas? Ada keresahan atau gue pengen coba aja atau gimana? Enggak, karena kita di dalam hidup kan kita harus jangan terlalu di zona nyaman terus. Kalau misalnya saya lihat di zona nyaman, apalagi sih yang saya cari gitu ya. Alhamdulillah udah ada urusan tambang, ini segala macam udah cukup lah.
Untuk pengalaman di pemerintahan menjadi staf khusus itu nggak gampang. Karena kita mengikuti terus apa yang dilakukan oleh pimpinan kita. Tugas kita tuh kompleks waktu saya jadi staf khusus. Kita harus disiplin dengan waktu. Kita harus memiliki tekad bekerja yang berbeda dengan biasanya. Mungkin kalau tadinya dari swasta kita tuh slow. Kalau kita masuk di government itu, apalagi staf khusus itu, kita benar-benar berpacu dengan waktu. Apalagi di bidang bencana. Bisa bayangkan kita kan nggak pernah tahu bencana itu terjadi kapan. Nggak ada tanggal merahnya. Nggak ada tanggal merahnya. Dan uniknya banyak kejadian bencana besar di tanggal merah. Di hari-hari liburan. Dalam arti bisa Desember, ya. Kita nggak berdoa setiap Desember itu ada bencana ya. Tapi maksudnya kita harus siap 24 jam. Dalam arti kalau misalnya bencananya besok, gimana caranya kita menyiapkan barang-barang bantuan-bantuan untuk masyarakat itu harus nyampe tepat waktu. Bisa bayangkan nggak kalau misalnya itu telat sehari 2 hari itu kan kita nggak tahu lokasinya nanti bisa di mana, bisa di mana. Kita harus siap 24 jam. Dan gimana cara itu kita mengkoordinasikan itu. Alhamdulillah selama 1 tahun berapa bulan, saya menjadi bagian dari itu dan saya bisa melewati. Nah setelah saya belajar dari situ, saya belajar paham bahwa yang namanya birokrasi ini tidak hanya fokus kepada government aja. Atau di sini kementerian, nah tapi ada fokusnya itu di parlemen. Yaitu DPR RI. Karena di DPR RI lah yang membuat kebijakan-kebijakan yang menurut saya harusnya atau terus-terusan pro kepada rakyat kecil. Karena saya punya cerita dikit, saya detik sekarang ini sudah mengunjungi 390 titik. Di Dapil 2? Dapil 2, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. 390 titik. 90 titik? Yes. Wow. Kadang-kadang titiknya itu, yang saya hitung itu adalah kelurahan dan kecamatan. Belum TPS. Kalau dihitung sama TPS, mungkin saya udah mengunjungi kurang lebih 900 titik kali. Kenapa saya lakukan itu? Karena sekali lagi, saya ingin mendengar dan merasakan apa sih yang warga ini butuh. Nah, selama saya mengunjungi itu, ya masyarakat ingin sembako murah. Fokusnya. Dan bansos-bansos lainnya itu dipastikan sampai pada masyarakat. Nah, Mas, sebelum ngomongin dapil nih, gue potong biar Mas Ega bisa minum dulu. Gue masih menikmati cerita kenapa Mas Ega masuk politik. Ini impresi gue ya. Mungkin gue salah ya, tapi penonton juga boleh kan punya persepsi. Mas Ega tuh yang gue rasain ya, lo tuh lebih tua dari umur lo, Mas. Gitu ya? Lo lebih matang maksudnya. Ini in a good way, ini bukan negatif, in a good way. Itu Mas Ega itu punya dapat kematangan tuh dari mana ya? Ikut organisasi atau karena bisnis tadi kebentur-bentur, namanya juga pertambangan kan, itu bukan bisnis yang bersahabat juga gitu, banyak masalah. Jadi kalau pertanyaannya itu banyak sih yang ngomong gitu juga Mas. Banyak yang ngomong kayak Mas Ega nih umurnya kelihatannya lebih tua daripada umurnya. Kenapa bisa gitu? Mungkin saya rasa karena sering berhadapan dengan orang yang lebih dewasa. Karena emang saya nongkrongnya itu banyak kan sama bapak-bapak umur 40 tahun, 50 tahun. Yang udah matang. Yang udah matang dan obrolannya juga semakin matang yang menurut saya ya bagus buat saya juga. Karena pengetahuan dan wawasan saya semakin luas. Ditambah lagi semenjak 390 titik dan 900 titik yang udah saya keliling Jakarta ini, saya rasa saya agak lebih berubah. Karena saya lebih, lebih merasakan saya harus di pihak masyarakat terus nih. Harus berbuat sesuatu kepada masyarakat. Jadi mungkin banyak orang yang bilang kalau Mas Ega ini umurnya kelihatannya tua, padahal aslinya ya masih muda. Dan pengalaman itu terus mendewasakan Mas ya? Yes. Itu 300 sampai 900 titik itu pasti ketemu macam-macam orang, ketemu logika yang berbeda-beda, kebutuhan, kepentingan yang berbeda-beda. Mas, gue mau nanya, lo tuh dulu sekolah di mana ya Mas ya? Di Jakarta semua sih. So di Jakarta semua? Di Jakarta semua. Ngambil jurusan? S1 saya hubungan internasional. S2 on progress kebijakan publik. Oh itu makanya ada irisan ke politik ya? Yes. 2 jurusan itu kan? 2 jurusan itu. Mas, sekarang karena Mas Ega udah ngomongin dapil, kita ngomongin dapil. Ini ya kalau teman-teman tinggal di dapil 2, harusnya nggak pernah ngeliat balihonya Mas Ega. Lu naruh berapa baliho sih, Mas? Wah, itu nggak kehitung ya, tapi ratusan sih ada. Karena sekali lagi kita kalau menjadi politisi itu harus dikenal, harus disukai, dan harus bermanfaat prinsip saya. Harus dikenal dengan cara saya hadir terus di tengah masyarakat dan pasang baliho APK itu salah satu source-nya lah. Disenangi itu kita kalau disenangi harus berbuat sesuatu kepada masyarakat. Setiap saya turun ke dapil itu saya pasti
ketemu masyarakat, saya nggak cuma agak-agak beda nih sama caleg-caleg lain. Nah, iya. Jadi kalau caleg-caleg lain mungkin kan ngasih janji-janji palsu ya. Kalau saya kasih ibu-ibu bapak-bapak, saya emang sekarang ini masih menjadi calon anggota DPR RI. Masih belum memiliki kekuasaan, tapi saya punya program saya tuh real. Apa sih program saya? Yang pertama saya ciptain suatu aplikasi. Di dalam aplikasi itu ada fitur yang namanya mobil masyarakat. Mobil masyarakat itu saya menyediakan banyaklah mobil untuk masyarakat lansia-lansia yang mau berobat dan menggunakan itu, silakan dipakai aja secara gratis. Banyaknya kira-kira berapa? Sekitar 20. 15 sampai 20. 15 sampai 20 ya kalau nggak salah. Jadi Mas Ega tuh sediain mobil 15 sampai 2 mobil untuk nganter-nganterin warga. Iya. Tapi harus download aplikasi. Bisa download aplikasi atau lapor kepada tim sahabat Mas Ega yang ada di wilayahnya masing-masing. Oh, itu buat apa aja tuh biasanya? Fokus kita pertama untuk lansia yang ingin berobat atau masyarakat yang ingin berobat. Setelah itu udah nggak ada, itu kita fokus untuk senyuman masyarakat. Senyuman masyarakat apa nih? Kayak milenial. Pingin ke mall nih. Di kita layanin juga selagi yang lansia-lansia dan yang ingin berobat ini udah habis. Dalam arti sudah kita layani semua. Lucu. Jadi walaupun masih menjadi calon anggota DPR RI, tapi punya program real. Udah konkret tuh. Saya kan masih muda. Masa saya ngasih, kalau masih muda tuh yang dipegang komitmen. Masa kita nggak bisa kasih komitmen yang jelas? Makanya saya kasih real. Itu programnya. Yang kedua, itu ini lebih menarik lagi. Yang kedua ini nama programnya itu Halo Mas Ega. Halo Mas. Jadi saya menyiapkan, kalau saya bilang sama ibu-ibu bapak-bapak, saya emang masih menjadi calon anggota DPR RI, tapi saya ini peduli sama ibu-ibu bapak. Gimana cara pedulinya? Saya buat program di WhatsApp namanya Halo Mas Ega. Tinggal di chat aja nomor WhatsApp saya 0822 1989 8883. Nah. Itu bagi masyarakat nih termasuk Mas juga, itu mau menanya apa aja, insya Allah akan kita jawab. Misalnya sebagai contoh, dengan cara ada keywordnya. Keywordnya, halo Mas Ega, misal spasi, mau nanya, ada ibu-ibu nanya, Mas Ega, bumbu cara masak rendang tuh gimana? Insya Allah 1-2 menit akan tim saya balas. Kenapa saya lakukan itu? Karena masyarakat tuh perlu kita perhatikan. Dengan sentuhan-sentuhan kecil tadi itu, masyarakat merasa bahwa Mas Ega ini hadir di tengah-tengah mereka. Dan ini 24 jam ya? 24 jam. Dan ini sudah menyentuh banyak masyarakat dan banyak yang terbantu. Nggak hanya resep-resep rendang juga. Misalnya ada yang nanya, di mana bandara tercanggih di dunia? Akan dijawab. Atau misalnya gimana caranya untuk kita mudah mendapatkan pekerjaan? Dijawab. Insya Allah. Kalau misalnya Mas mau tes apa gini, silakan bisa dites. Ini biar nggak gimmick ya. Maksudnya biar iya. Ini biar nggak gimmick nih. Tadi saya udah nanya sama Sega nih. Ini aplikasinya udah, bukan aplikasi, WA-nya udah saya catet nih, teman-teman nih ya, Ega. Nah, ini saya udah nyoba nih. Tadi saya ketik nih, saya nanya. Tadi pertanyaan pertama saya ini nih, halo Mas Ega. Ya, kan keywordnya halo Mas Ega ya. Baru pertanyaannya, gimana kalau saya butuh kerja? Nah, langsung keluar ya, 1-2 menit nih udah keluar nih. Ya, nih dikasih tahu nih caranya perbarui CV dan seterusnya. Ya. Jadi emang terbukti nih, programnya nggak hoax. Ya. Terus apa lagi? Yang ketiga, itu menjawab tantangan mak-mak yang ingin sembako murah. Gimana caranya? Gimana kita menjawab? Coba saya tanya. Gimana caranya saya masih menjadi calon anggota DPR RI bisa menyiapkan sembako yang harganya murah? Gimana caranya? Saya menyiapkan, jadi saya punya program juga. UMKM Sahabat Binaan Mas Ega. Alhamdulillah saya punya peternakan telur. Yang bisa menghasilkan telur siap pakai. Maksudnya telur buat masak telur itu udah siap. Itu menyerap pekerja kurang lebih 20-30. Itu saya ambil pekerjanya dari dapil saya. Hasil peternakannya itu saya jual di pasar murah. Pasar murah itu setiap saya turun ke masyarakat, saya selalu pasti ngasih sembako harganya 50% dari yang ada di pasar. Kenapa saya lakukan itu? Walaupun saya ada subsidi dan meringankan dikit untuk masyarakat, tapi saya mengajarkan masyarakat untuk mendingan pilih calon wakil rakyatnya yang real, tapi nantinya akan melayani masyarakat ya. Bisa aja mereka saya kasih sembako full, tapi setelah saya jadi, boro-boro saya mau datang ke dapil untuk menemui mereka. Mendingan saya kasih setengah begitu, tapi saya akan melayani mereka. Dengan cara bisa dibuktikan saya masih belum kepilih aja, saya lebih pilih membuat program-program yang real. Nah, kalau di masa kampanye, nggak bisa 100% ngasih. Nggak Jadi, bisa. yang Mas lakuin itu sebenarnya benar. Kalau diskon boleh. Iya, karena seperti yang kita tahuin,
Bawaslu tuh membuat aturan. Kita nggak boleh bagi-bagi sembako apa-apa segala macam, nanti ada undang-undang pidana pemilunya. Kita ini sebagai calon anggota DPR RI, yang menang emang target, tapi kita ikutin lah peta perpolitikan yang ada dan aturan-aturan yang ada. Jadi kalau diskon boleh? Diskon boleh. Diskon itu kan bantuan, ya ibarat diskon lah. Dan diskon itu ya saya juga benernya setelah kampanye, ya kalau ibu merasa terbantu selain ini, program-program ini ya ibu silahkan aja boleh milih saya. Mas, aku agak skip nih, mohon maaf. Mas Ega tuh berpolitik tuh murni dari keinginan Mas Ega? Bukan misalnya orang tua yang mengendorse atau ini, atau gimana? Enggak, justru saya murni berpolitik tuh panggilan dalam diri. Bener-bener nggak ada suruhan orang tua, suruhan bapak, ibu, nenek, kakek. Nggak ada tuh ya? Iya, kakak gitu nggak ada. Itu aha momennya pas kapan tuh, Mas? Ya momennya ketika saya, benernya sudah lama sih, dari saya bermain tambang itu, kita menyadari, oh ternyata banyak ya yang oknum-oknum atau ini yang tidak menjalankan seperti yang seharusnya. Gimana sih kita kalau mau merubah bangsa kita ini supaya menjadi bangsa yang bagus, bangsa yang kaya, dan bangsa yang benar-benar maju gitu. Kita ini beneran negara kaya loh. Oh, setuju. Ya, pertambangan kita, hasil alam kita. Kalau hilirisasi yang diinisiasi Pak Presiden itu benar-benar terjadi, kita itu kaya raya. Kaya raya. Dan yang kaya nggak hanya segelintir orang. Yes. Karena kan sekarang kalau kita lihat Jakarta Selatan ini agak sedih. Ada konglomerat yang benar-benar kaya, ada masyarakat yang untuk makan buat besoknya aja sangat miskin. Mohon maaf kata ya, sangat-sangat benar-benar harus kita tolong. Itu yang Mas temuin ya? Iya. Jadi Mas kepikiran, wah kayaknya udah waktunya masuk politik untuk melakukan atau memberikan perbaikan. Iya. Itu aha momennya. Dan, Oke. Ini menarik ya, mudah-mudahan bisa jadi inspirasi teman-teman muda yang menyaksikan bahwa untuk membuat perubahan itu memang semua kita bisa punya caranya masing-masing. Di setiap posisi kita masing-masing juga bisa memberikan perubahan. Tapi saya punya punya logika sederhana. Kalau kita di luar pemerintahan, Mas, kita berteriak aja, itu belum tentu kedengeran, Mas. Yes. Tapi kalau kita di dalam, berbisik aja kedengeran. Ya. Karena kita ada di dalam, gitu ya. Tentu ini berbisik dalam konteks yang positif. Kita bisa influence kebaikan dan seterusnya. Mas, sekarang kalau ngomongin dapil, Mas. Ini kan Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, luar negeri. Ini kan menarik yang lihat dapil ini ya. Logikanya mereka ada di ibu kota, minimal untuk sampai saat ini, sebelum pindah ke IKN. Mereka teredukasi, mereka kelas menengah. Yes. Saya tahu di sebagian titik tentu masih ada masyarakat kita yang miskin, walaupun miskin ekstrim saya rasa udah nggak ada di DKI. Itu masalah yang Mas temuin apa aja, Mas? Tentu salah satunya harga tadi. Iya, yang pertama sembako murah. Ingin masyarakat tuh di dapil DKI itu pingin sembako tuh harganya tetap terjangkau. Terus mudahnya lapangan pekerjaan. Terus yang ketiga itu kesenjangan sosial yang tinggi sih. Itu ya? Ya fokusnya itu kesenjangan sosial yang tinggi. Maksudnya masyarakat itu yang tinggalnya benar-benar beriringan dengan gedung-gedung itu merasa kayak, wah kok gue kayak nggak diperhatikan. Dan bantuan sosial sih. Jadi kita patut mengapresiasi pemerintah kita, Pemprov DKI dan pemerintah Republik Indonesia ini sekarang banyak memberikan stimulus bantuan-bantuan kepada masyarakat yang dikatakan kurang mampu atau tidak memiliki pendapatan. Tapi implementasi di lapangannya itu tuh nggak semuanya dapat. Banyak yang harusnya dapat malah nggak dapat. Nah makanya saya bilang sama ibu-ibu, bapak-bapak, fungsinya wakil rakyat yang benar-benar menemui dan turun langsung tuh ya kayak gini. Kalau saya duduk di DPR, saya taruh relawan di sini, ibu bapak lapor sama saya ngomongnya enak. Misalnya mitranya Kementerian A, ya kan? Kita tinggal bilang aja, Pak Menteri kok ini di sini gini ini tidak ini ya. Nggak jalan. Atau pas saat RDP kita bilang, Pak Dirjen punya program-program ini, tapi di dapil saya ini nggak ada gitu. Nggak nyampe. Kemana ya? Bisa tolong dicek. Nah, biasanya kementerian jika sudah diingatkan oleh anggota DPR RI bersama rekan-rekan saya nantinya jika terpilih amin, itu akan lebih, oh berarti ini, dan dia bukan kementerian yang malas atau apa, enggak. Cuma mungkin datanya ya kita juga paham lah, Indonesia baru merdeka 78 tahun. Ya masalah data tuh dari kita yang tadi nyatet tuh ada yang ketelingsut segala macam, kita paham lah. Kita juga saya juga nggak menyalankan, oh kementerian jelek ini segala macam. Enggak, kok kementerian semakin bagus dengan adanya open government ini semua semakin bagus. Tapi gunanya DPR itu kan check and balancing.
Mas, tadi Mas bilang salah duanya itu tentu soal pekerjaan, ya. Pekerjaan ini kan biasanya solusinya kan bisa membuka lapangan kerja baru atau entrepreneurship, gitu ya. Cerita soal ini, Mas. Kira-kira apa ya yang bisa kita bantu buat masyarakat? Atau jangan-jangan sudah ada yang bisa Mas lakukan untuk mendorong misalnya kewirausahaan di tengah masyarakat? Atau gimana biasanya? Jadi kalau saya selalu ngomong, emang saya support UMKM. Yang saya support apa sih? Jadi ada, misalnya saya turun di dapil, anak-anak muda ngasih saya proposal. Mas Ega, saya punya program atau mau usaha ini. Kita analisis, saya sama tim. Bagus ya, ini segala macam. Namanya berusaha kan kita gambling ya. Oke, kita modalin. Kita udah mengeluarkan modal, itu kan bisa balik bisa enggak. Kita gambling nih. Udah ada beberapa pengusaha atau UMKM-UMKM yang saya modalin. Ada yang untung, ada yang rugi. Nah, saya selalu ngambil poinnya. Teman-teman bisa bayangkan, saya masih pakai duit sendiri aja, saya berani loh support teman-teman nih. Yang belum tentu berhasil. Karena kita namanya berusaha ini, itu ya harus benar-benar siap kehilangan, siap dapat duit gitu kan. Kalau kita naruh modal gitu. Tapi kalau saya terpilih menjadi anggota DPR RI, concern kita kan bisa di situ. Kita bisa luncurkan gimana caranya anak-anak milenial ini bisa mendapatkan pinjaman dengan cara gampang dan mudah. Karena kita to the point aja lah. Kita tahu sekarang kita kalau mau minjem ke bank, prosesnya ribet. Dan nggak semua anak muda bisa minjem ke bank. Kadang butuh agunan dan butuh agunan. Dan nggak, kita namanya mau mulai anak muda, masa gadein sertifikat orang tuanya? Orang tuanya juga nggak percaya sama anaknya. Kita sebagai pemerintah harus kasih kepercayaan itu kepada anak-anak muda itu. Mas, kan kalau di zaman sekarang nih, yang menarik kan industri digital kita tumbuh secara masif. Banyak ruang-ruang pekerjaan yang tidak tradisional itu ada, gitu ya. Itu kelihatan nggak kalau di dapil, Mas? Misalnya anak-anak muda kan sekarang banyak yang tiba-tiba bukan senang pekerjaan konvensional. Kalau ditanya mungkin zaman dulu mau kerja di mana, kebanyakan jadi PNS. Betul. Tapi sekarang kan mulai nih, pelan-pelan ada profesi baru yang lebih diminati, coding, sebagian mungkin main saham, apa yang gitu-gitu kan makin banyak tuh. Ada yang jadi gamers gitu ya. Lo ngeliatnya gimana, Mas? Itu suatu pekerjaan atau suatu lapangan pekerjaan atau hobi baru yang bisa menghasilkan uang. Itu ada karena perubahan zaman. Dan kita support itu. Saya juga support karena saya anak muda kan. Kita bisa kadang-kadang main game juga seru. Cuma kan kita main game yang mungkin buat hiburan ya. Ini segala macam. Terus kalau misalnya kita investasi saham dan lain-lain yang menguntungkan, tapi ada untung ada rugi. Ya masyarakat kalau masalah-masalah gitu saya support. Cuma kita harus mengingatkan mereka-mereka aja bahwa ini semua ada bahayanya. Contoh misalnya main saham, ada resikonya. Resikonya kalah. Loss itu ada di situ. Ada. Jangan berpikir semua untung. Semua untung. Saya nggak mau berpikir bersemuanya untung. Gitu. Makanya saya selalu bilang, ya kita namanya di dunia ini semua ada resiko. Kayak saya turun di dapil DKI 2 juga saya punya resiko. Resiko saya apa ya? Kalau saya kalah, ya apa semua yang udah saya keluarkan untuk masyarakat, keringet saya nggak bisa balik, ya nggak masalah. Itu kan kita namanya resiko. Nah, ini menarik nih. Nah, sebelum kita lanjut nih, boleh nggak? Lo mau wedang nggak, Mas? Enggak. Lo mau ditambahin tehnya? Masih boleh? ada? Masih ada. Masih ada? Oh ya ada. Kita lanjut berarti. Nah, Mas, politik itu kan ada risikonya. Tadi yang seperti Mas sampaikan. Ada potensi menang, tapi juga ada potensi kalah. Jelas. Itu dari awal Mas Ega sadar itu ya? Sadar betul dong. Kita tuh nggak misalnya buta gini ya. Misalnya kita nggak tahu. Misalnya walaupun kita masih muda, kita buta banget di politik gitu, nggak juga. Maksudnya Mas udah siap kalau misalnya... Siap kehilangan. Kita namanya, misalnya saya mencalonkan diri nih, kalau emang terpilih ya berarti jalan takdir saya. Kalau enggak, berarti saya masih harus ada yang dievaluasi lagi. Mungkin yang kayak sekarang udah 390 titik, mungkin di pemilu selanjutnya kalau emang masih takdir saya di sini, harus 1.500 titik. Mungkin yang kerjanya sekarang 3 bulan, udah harus dari setahun yang lalu kita bina masyarakat. Dengan cara memberdayakan mereka. Karena kan sekali lagi, ini adalah niat baik saya. Tapi Mas Ega ya, aku tuh ketemu politisi lumayan banyak ya. Nggak hanya di podcast ini ya, tetapi di podcast lain. Apa yang Mas Ega lakuin, itu kalau menurut testimoni banyak politisi yang melakukan hal yang serupa dengan Mas Ega, itu nggak ada mubazirnya, Mas. Saya ketemu misalnya Wakil Gubernur Sumatera Barat, itu waktu beliau debat itu, saya mandu debatnya, saya moderator debatnya.
Sekarang misalnya ketemu, beliau sekarang menjabat gubernur. Itu dia sehari itu 7 sampai 8 titik. Mirip kayak Pak Jokowi kan, Pak Jokowi dulu investasinya sehari itu di atas 10 titik malah. Jadi berangkat subuh pulang bisa jam 12 malam. Tapi ternyata itu biasanya nggak ada yang mubazir, nggak ada yang mengkhianati hasil gitu ya? Mengkhianati hasil, atau nggak ada yang sia-sia setidaknya. Itu akan menjadi investasinya Mas Ega yang ya sebagai orang yang tadinya pengusaha mau menjadi tokoh publik dan kita punya banyak nama soal itu. Sandi Uno kan caranya juga sama ya, main di banyak titik. Jadi mudah-mudahan Mas Ega nggak ada mubazir. Alhamdulillah kalau menang dan itu yang sama-sama kita doakan dan kita harapkan. Mas, kemudian kalau ngelihat dapil lagi nih Mas, dari tadi kita belum main ke dapil luar negeri. Dapil luar negeri Mas Ega menjangkaunya gimana? Atau jadi kalau dapil luar negeri, saya fokus emang semua masyarakat yang ada di dapil luar negeri itu adalah prioritas saya. Tetapi kan kita ada efisiensi waktu ya. Jadi fokus saya itu saat ini sudah di Malaysia, Hong Kong, Singapura, dan Jepang. 4 negara itu sudah saya datangi dan saya bertemu dengan beberapa misalnya mahasiswa kita yang ada di sana, pekerja buruh kita yang ada di sana, itu kita temui. Kita temui itu untuk apa? Untuk menyerap aspirasi mereka. Saya di luar negeri nggak bisa berbuat banyak karena kita juga tahu ya, kita kalau di luar negeri namanya negeri orang, kita nggak bisa terlalu berbuat banyak gimana-gimana karena kembali lagi hukumnya itu kembali mengikuti hukum aturan negara tersebut. Nah, maka dari itu saya sampaikan, jika emang saya terpilih di DPR RI, concern saya kan juga luar negeri ya. Gimana caranya kita itu menyiapkan mereka itu sebelum mereka berangkat. Mungkin sekarang sudah nih, mereka sebelum berangkat ini disiapkan dengan baik. Tapi ada beberapa, saya mendapat laporan, itu mereka tuh kesana tuh yang berangkat main berangkat aja. Jadi pas mau balik nggak bisa, bermasalah. Nah yang kayak gitu tuh harus dibenahi. Nah dibenahi itu nggak bisa pemerintah sendiri, tapi pemerintah bersama mitranya, yaitu DPR RI. Kalau berbicara luar negeri ya ini Komisi 1, ranahnya Komisi 1. Saya juga belum tahu nanti kalau misalnya terpilih di DPR RI, amin gitu ya. Misalnya saya ditempatkan di mana, karena kembali lagi saya siap di mana aja. Tapi kalau emang mau fokusnya di mana, Komisi 3 alhamdulillah, atau mungkin Komisi 1 mengenai luar negeri. Gitu. Mas, di dapil luar negeri menurut saya ada satu ceruk yang ini sebenarnya Mas Ega banget, yaitu pelajar-pelajar kita. Kan banyak pelajar-pelajar kita yang mendapatkan beasiswa atau memang memilih bersekolah di luar negeri. Itu sempat tersentuh nggak sama sosialisasi Mas Ega? Tersentuh. Cuma agak dinamikanya ada ya. Kalau ketemu mereka itu, intelektualitas mereka tuh tinggi. Mereka tuh S1, S2, S3. Betul. Jadi ketemu saya tuh kalau ngobrolnya nggak nyambung, maksudnya ngobrolnya menurut dia visi saya tuh terlalu ngawur, apa visi saya terlalu nggak jelas, mereka gampang banget swing. Maksudnya udah, misalnya kita ketemu ajak makan gini, bisa pergi. Pernah saya satu kejadian, makan, ngobrol, saya ngomong, saya belum selesai, pergi 2 orang. Itu kita makan 30 orang di luar negeri itu. Tapi setelah saya jelaskan, yang saya omongin ini bukan janji palsu Mas, Mbak, gitu. Saya udah bisa dibuktiin. Kayak yang halo Mas Ega ini, coba aja. Coba dia. Abis itu semangat semua. Dan dia bergerak ngasih tahu teman-temannya yang intelektualitasnya tinggi. Ternyata ada caleg yang benar-benar punya program, punya aplikasi, punya hotline yang ngejawab semua pertanyaan. Dan dia benar-benar jadi semangat. Jadi kayak, ayo Mas, saya bantu, udah segala macem. Sampai begitu. Dan ada juga yang nyatakin spanduk di luar negeri itu, karena ibaratnya mungkin dia status sosialnya orang berada, tiba-tiba pas saya ada kaos, ada spanduk, siapa yang nyatakan, saya belum ngirim, saya bilang. Ini kita saya Mas, ya udah alhamdulillah, terima kasih. Ini saya menarik gini Mas. Dapil luar negeri cerita Mas Ega itu jangan-jangan punya irisan di Jakarta Pusat dan Selatan. Logiknya mereka ini di Jakarta Pusat Selatan tetap aja orang-orang kelas menengah, terpapar informasi, sebagian besar teredukasi. Dampaknya swing votersnya mungkin tinggi. Betul. Atau sebaliknya strong voternya sangat rendah. Ya kan? Ini yang menurut saya menarik ya. Jadi saya kepengen pendapat Mas saja. Jadi artinya benar nggak kalau logikanya akan banyak yang menentukan pilihan itu benar-benar H-1 atau jangan-jangan di bilik suara sehingga kerja-kerja politik itu nggak boleh berhenti sampai di detik terakhir. Menurut Mas gimana? Nih saya kasih tahu satu fakta menarik ya. Iya. Mas tahu nggak, dari saya keliling misalnya ketemu mahasiswa gitu di luar negeri, 90% dari mereka nggak tahu nama caleg.
nggak tahu calon nama caleg mereka yang Walaupun dipilih. saya nggak tahu, tapi masuk akal buat saya Ya. informasi itu. Jadi ketika saya tanya, ada berapa caleg yang udah datang sama Mbak makan ini nih? Nggak ada. Siapa aja ya emang calegnya? Apa aja programnya? Apa kayak Mas gini semua? Loh, saya bilang, kok nggak tahu gitu loh. Jadi nama-nama besar itu di Dapil 2 nggak banyak juga yang turun ya? Ada yang emang turun karena memang beliau itu di komisi tersebut, ada juga yang emang ditempatkan di komisi lain. Kalau komisi lain kan, kalau misalnya dia mungkin misalnya mitranya yang luar negeri itu komisi 1. Dia misalnya ditempatkan di komisi 3. Kalau nggak ada isu-isu mendadak luar negeri kan komisi 3 nggak mungkin keluar negeri. Ya. Kecuali mungkin ikut kanker Kapolri apa-apa gitu mungkin kan. Atau mungkin ada perjalanan dinas keluar apa gimana. Tapi kan nggak mungkin merawat. Dan saya juga nggak menjelekkan calon-calon yang ada sekarang ya. Calon-calon yang ada sekarang bagus-bagus. Cuma mungkin untuk memanage di luar negeri ini agak membutuhkan kos yang tinggi. Betul. Kita nggak bisa, maksudnya saya nggak bisa jawab kayak, oh caleg-caleg DPR RI sekarang nih yang dari Dapil 2 nih mungkin kurang ketemu masyarakat. Nggak juga. Bagus-bagus, cuma mungkin menjangkaunya itu tidak terjangkau mungkin. Nah saya bayangkan kayak Malaysia deket aja, Hong Kong dekat, Jepang yang 7 jam perjalanan aja kurang tersentuh. Gimana yang di Amerika, yang di Eropa, atau yang di Afrika, itu kan berat yang kayak gitu. Cuma yang mungkin saya paham juga mungkin karena resource-nya mungkin, kesananya mungkin kita biayanya tinggi dan lain-lain segala macem. Ya, tapi makanya kita bangsa baru 78 tahun, ya mungkin kita masih mengupgrade itu semua lah. Mungkin nanti ke depannya akan bagus. Mas Ega, tadi kan Mas Ega bilang udah 900 titik ya. Pemilihnya kan juga besar ya, di atas 4 juta nih kalau saya nggak salah ya, kalau di dapilnya Mas Ega. Ya. Itu kalau dari 900 titik itu, Mas Ega itu hanya datang sekali atau ada strategi yang lebih memastikan, kan ada yang bilang gini Mas, kalau datang sekali, itu tingkat kepercayaan mungkin baru 30%. Ya. Kalau bahasa marketing baru awareness, begitu ya. Tapi untuk sampai memilih, itu kan mungkin butuh waktu lagi tuh. Ya. Nah Mas Ega gimana strateginya untuk memastikan ini? Saya ada, setelah saya turun biasanya 2-3 kali saya datang lagi ke mereka. Tapi datangnya bukan saya buat acara ya. Jadi kalau yang 390 titik dan 900 titik ini tuh, saya tuh datang, saya duduk gini, mereka duduk bareng-bareng, misalnya 200 orang, 300 orang, saya jelaskan visi misi saya biarkan mereka bertanya pada saya. Setelah saya sentuh gitu, mungkin 3 minggu selanjutnya, apa 2 minggu setelah saya emang deket daerah situ, saya samperin rumah-rumahnya. Halo Bu, apa kabar? Assalamualaikum. Ada yang bisa dibantu? Gimana mobil masyarakatnya? Gimana gitu? Bergunang, oh iya Pak, kemarin tetangga itu pakai. Lah kok Ibu nggak pakai? Iya Pak, belum ada ini. Oh ya udah, makasih ya Bu. Ini gitu. Gue pengen nanya Mas, lo enjoy nggak main tanda kutip? Enjoy nggak dengan aktivitas politik yang Mas Ega lakukan? Enjoy sih. Tapi ya itu, kita kalau berpolitik itu bisa mulai siang, selesai malam. Kadang-kadang sampai lupa makan. Sampai kita kadang-kadang ya, tapi ada nilai plusnya. Saya jadi tahu kuliner-kuliner baru di daerah-daerah sekitar. Misalnya ada tukang bakso sini, saya makan bakso, ayo sama tim ini kan, makan. Enak ya ternyata jadi langganan, oh situ baksonya enak. Di sini nasi goreng, kita makan nasi goreng, oh enak gitu. Jadi tahu banyak tempat kuliner, tapi ya jadi lupa makan kadang-kadang. Tapi enjoy. Mas Ega ini kan ya impresi orang ya, atau impresi saya lah, yang saya nggak mau ngeklaim orang. Kan Mas Ega ini dari apa ya cukup berada begitu ya. Tapi kok bisa ini ya, nggak berjarak ya dengan masyarakat ya? Apa mindsetnya itu Mas? Ya mindsetnya kita sama masyarakat sama-sama manusia kok. Sama-sama makan nasi, sama-sama tinggal di Jakarta. Kenapa harus beda? Kan mereka juga kita. Malah saya rasa saya terjun di politik ini ya jalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Karena apa? Karena kalau misalnya saya makin berguna, ketika saya didoain gitu ya, ada ibu-ibu yang benar-benar terbantu sampai ngeluarin air mata gitu, saya rasanya tuh aduh gitu. Priceless ya. Maksudnya kayak ini nih nggak bisa dibeli dengan uang. Nggak bisa kita beli orang misalnya diem-diem nih nangis gitu, nggak bisa. Dan itu ada rasa tersendiri. Rasa kayak capek kita tuh, oh udah kita terus bergerak, makin yakin gitu loh. Walaupun banyak juga teman-teman yang kayak bilang, ngapain sih turun di dapil DKI 2 ini, begini. Ini ngegarmin lautan lah gitu. Iya, benar nah itu, ngegarmin lautan lah dan lain-lain. Cuma kan saya tinggal di Jakarta Selatan. Emang lahir di Jakarta Selatan juga. Masa saya maju dari daerah orang lain? Masyarakat saya ya di sekeliling rumah saya itu semua ya masyarakat saya. Gimana caranya kita kalau bisa pertama
buat dia sejahtera dengan cara sembako murah tadi dan lain-lain, bantuan sosial dari pemerintah dia dapat terus, dan yang ketiga men-scale up mereka. Men-scale up mereka gimana daya hidup mereka bisa menjadi milioner-milioner baru. Tapi nggak mungkin seorang Ega Putrawan aja yang buat dia jadi milioner. Karena membutuhkan modal, harus negara dong. Maka dari itu kita butuh masuk di DPR RI. Ketika kita DPR RI, kita rangsang gimana dong pemerintah ini, kementerian-kementerian terkait, rangsang supaya banyak masyarakat kita yang menjadi milioner-milioner baru. Oke. Gitu. Oh, saya tiba-tiba pop up dong. KRT itu Kanjeng Raden Temenggung. itu dari Keraton Surakarta. Keraton Surakarta. Oh. Ini dari ayah, ibu? Dari bapak. Dari bapak. Bapak Solo, mama saya Kalimantan. Oh. Ini apa namanya? Ini juga yang jadi saya kepikiran, wah Mas Ega nih kan dia punya garis keturunan apa namanya ya, ningrat gitu ya, kemudian bisnisnya oke gitu, kok mau gitu. Ya ternyata memang ada panggilan ya. Iya. Jadi politik tuh seringkali calling Mas ya. Calling. Ya mungkin kita kalau ya itu kalau udah ya seperti yang tadi saya bilang, kita kalau nyaman di zona nyaman tuh ya bakal gitu-gitu terus lah. Ya. Saya nggak mau hidup di zona nyaman gitu-gitu terus. Saya mau tuh tantangan. Karena menurut saya tantangan dengan saya turun gini, mengalami pengalaman baru, jika saya terpilih, saya punya pengalaman baru lagi nih. Gimana kita caranya sebagai pejabat publik melayani masyarakat, buat terobosan-terobosan. Walaupun DPR RI itu hanya membuat peraturan-peraturan. Tapi kan dengan kita turun langsung kan masyarakat merasa diperhatikan. Ya. Kalau saya nggak kepilih juga, ya itu pelajaran buat saya, seperti yang saya bilang. Harus lebih giat lagi, harus lebih semangat lagi. Dan kalau misalnya saya amit-amit ya, saya ngomong kan kita ngomong ada baik ada buruk. Kalau saya nggak terpilih, saya nggak bakal anjir nih politik ya, gila, gue udah begini aja, loss gitu loh. Ibarat kalau kita gambling, hilang gitu kan. Enggak lah, justru malah, nggak apa-apa. Ini tambahan pahala buat saya, karena saya berbuat baik kepada masyarakat. Ya. Gitu. Innamal amalu binniyat ya. Yes. Jadi amal itu tergantung niatnya, dan kalau niatnya benar, niatnya ikutin 6 prinsip perjuangan P3, nomor satunya ibadah, ya ini nggak ada yang loss. Benar. Tetap aja yang Mas berikan untuk masyarakat akan menjadi amal jariah, akan tetap mendapatkan pahala, dan kalau jabatan itu memang dari Allah ya, bukan karena kerja keras kita ya. Jadi semoga memang takdirnya sampai di Mas ya. Amin. Mas Ega, aku mau pertanyaan cepat aja nih. Ini lucu-lucuan aja Mas, nggak ada benar nggak ada salah. Mas lebih suka mencapai impian atau menyesuaikan kondisi? Mencapai impian. Bekerja sendiri atau dalam tim? Dalam tim. Menjalani rutinitas atau mengejar ambisi? Menjalani rutinitas. Terus belajar atau memanfaatkan pengetahuan yang ada? Terus belajar. Berkembang cepat atau bertahan dalam zona nyaman? Berkembang cepat. Mengajarkan atau belajar? Belajar. Terus menggali potensi atau bersyukur dengan apa yang dimiliki? Terus menggali potensi. Memiliki banyak teman atau kualitas hubungan yang baik? Memiliki teman yang banyak. Oh. Membangun karir atau fokus pada keseimbangan kehidupan? Membangun karir. Bersikap optimis atau realistis? Realistis. Oh iya? Iya. Wah. Oh, menarik. Ini di luar dugaan saya, Mas. Karena saya pikir Mas tipe yang ambisi itu enggak juga ternyata ya. Ya kita kalau punya ambisi, balik misalnya ya, kita mungkin dulu saya agak berambisi ya. Bukan di politik, di hal-hal lain. Tapi ketika ambisi itu tidak tercapai, apa yang kita rasakan? Sakit hati, kecewa. Tapi kalau kita yang pertama tuh berbuat baik, fokus terhadap pengembangan diri, ya. Terus yang ketiga kita konsentrasi dan fokus dengan apa yang kita lakukan, dan kita be realistis. Jadi ketika nanti itu tercapai akan menjadi suatu kado yang indah. Ketika itu tidak tercapai, kita nggak sakit hati karena sebelum itu kita mengeluarkan kita udah ikhlas. Gitu. Wah, lo one of kind, Mas. Keren. Oke, Mas Ega, ini benar-benar segmen paling terakhir ya. Namanya Hai Anak Muda. Nanti Mas Ega sebenarnya one on one dengan anak muda di lensa kamerang itu. Cuma sesimpel Hai Anak Muda, belakangnya titik-titik. Bisa diisi apa aja, bisa ajakan memilih juga boleh, karena ini juga waktunya kampanye. Tapi bisa juga himbauan atau motivasi apapun. Terserah. Mungkin Mas Ega yang lebih tahu dari kami, anak muda tuh maunya kayak gimana ya. Jadi monggo aja, Hai Anak Muda arahnya ke sini. Silakan Mas Ega. Hai anak muda, jadi mungkin kita sebagai sesama anak generasi Gen Z dan milenial mungkin banyak yang bilang, wah kita kalau milih orang partai politik itu kayaknya cuma dijanji-janji palsu doang. Tapi percayalah, ada saya Ega Putrawan Yudoningrat, caleg DPR RI dari Dapil DKI 2, dari Partai Persatuan Pembangunan nomor urut 2, yang benar-benar ingin mengubah stigma itu. Jadi saya ingin
anak-anak muda ini bisa mengenal saya khususnya lebih dalam. Mungkin kalau saya ini sekarang sudah mengunjungi di 390 titik, mungkin kalau kita belum bertemu secara langsung, mungkin saatnya kita bertemu di udara, yaitu melalui kayak gini. Tetapi saya memiliki beberapa program yang memang bisa anak-anak muda gunakan. Apa sih yang pertama? Yang pertama ini namanya Halo Mas Ega. Jadi anak-anak muda bisa ngechat WhatsApp saya 0822 1989 8883. Itu semuanya dengan keyword Halo Mas Ega. Apa pertanyaan, apa keluh kesah dari sahabat-sahabat muda, boleh diceritakan kepada saya dan kita akan respon. Jadi mau curhatan apa aja bisa. Mau nanya resep rendang, resep soto Betawi, itu adalah bentuk kepedulian saya terhadap masyarakat di dapil saya. Jadi walaupun belum menjadi anggota DPR RI, tetapi insya Allah program-program saya, salah satunya tadi untuk anak muda itu sudah bisa digunakan. Itu membuktikan bahwa anak muda bisa berbuat dan bisa bergerak. Mungkin itu aja. Oke. Mas Ega medsosnya, IG-nya apa? Oh iya, IG-nya jadi ada 2. IG pribadi itu namanya Gusti Ega. Yang kegiatan masalah di politik ini namanya Sahabat Mas Ega. Kalau misalnya teman-teman ngerasa pengen ngundang Mas Ega karena kepengen tahu lebih dalam. Iya. Itu boleh nge-DM di situ aja ya? Boleh nge-DM di situ atau nomor WhatsApp yang tadi itu juga nomor pribadi kita. Oh, itu juga itu bisa juga buat komunikasi kok. Misalnya Mas Ega kita nih jadi pembicara di sini. Nih Karang Taruna sini. Mas Ega kayaknya belum pernah dia ke sini. Boleh. Ke sini dong main boleh. Gitu. DM aja ke IG atau di WhatsApp tadi ya? Yes. Mas Ega, thank you. Oke, terima kasih. Saya senang banget ya karena saya ngeliat anak muda yang berbeda. Terima kasih. Tapi seberbeda apapun, saya berharap Mas Ega tetap humble, tetap mendaki puncak-puncak baru, jangan gampang puas, karena Mas Ega potensinya besar banget. Amin. Kalau ngerasa puasnya sekarang, kecepetan. Yes, betul. Jadi lo tuh harus nanjak terus, harus mendaki terus. Kalau udah ngerasa sampai puncak, cari gunung yang baru. Terbang lebih tinggi lagi dan mudah-mudahan kasih manfaatnya akan lebih besar lagi. Terima kasih. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan amanah itu, kami titip amanahnya digunakan semaksimal mungkin untuk kemanfaatan untuk untuk kebaikan masyarakat. Ya, terima kasih. Doa kami selalu. Jangan lupa buat teman-teman yang suka sama Mas Ega, gampang nyarinya. Nanti 14 Februari jangan lupa datang ke TPS, jangan mager. Jangan gabut gitu ya, daripada lo gabut di rumah mendingan ke TPS ya, cari Mas Ega itu gampang ya. Nomor 17 ya, buka surat suaranya turun terus nomor 2. Ya kan Mas? Nomor 2. Mas Ega. Namanya di sana Mas Ega atau Ega Putrawan Yudoningrat. Cari Ega Putrawan Yudoningrat kalau lebih mudah nomor urut 2 di Partai Persatuan Pembangunan ya. Yes. Buat yang suka, buat yang simpati, buat yang mau ngasih dukungan, nggak ada salahnya kita kasih dukungan untuk orang-orang yang baik untuk mengisi parlemen kita dan salah satunya adalah Mas Ega. Mari kita berikan dukungan. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan share acara ini dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.